Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Novan Ramadan dengan NIM 2124 Di sini kami dari kelas Statistika B, kelompok 2, akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu pengaruh durasi tidur terhadap kebugaran fisik mahasiswa, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu The Effect of Sleep Duration on Student Physical Fitness. Dan untuk abstrak dari penelitian kami yaitu tidur adalah suatu hal yang dari sekian banyaknya kebutuhan dasar manusia. Dengan mendapat tidur yang cukup, maka akan membuat seseorang memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas fisik. Aktivitas perkuliahan yang padat mengharuskan mahasiswa memiliki tubuh yang sehat dan bugar agar dapat melakukan aktivitas fisik tersebut dengan lancar. Dengan tubuh yang memiliki kebugaran jasmani yang baik, maka diharapkan dapat meraih prestasi lebih optimal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh durasi tidur terhadap kebugaran fisik mahasiswa menggunakan metode Q-square atau chi kuadrat. Kata kuncinya yaitu durasi tidur, mahasiswa, kebugaran jasmani, dan metode Q-square. Dan ini merupakan abstrak dalam bahasa Inggris. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, saya Maulidatul Rahma dengan NIM 21241010 dari P13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Tidur adalah salah satu dari sekian banyaknya kebutuhan dasar manusia. Tidur penting karena setelah melakukan aktivitas yang melelahkan seharian, maka tubuh akan memberikan sinyal untuk mengistirahatkan tubuh, dan dengan tidur maka tubuh dapat beristirahat. Adanya batasan beraktivitas dalam manusia menjadikan energi di dalam tubuh berkurang. Ketika sudah mencapai batasan tersebut, orang dengan durasi tidur pendek yaitu kurang dari sama dengan 5-6 jam setiap harinya merupakan kelompok orang yang memiliki resiko tinggi untuk peningkatan angka morbiditas dan mortalitas penyakit kardiovaskular. Kurangnya tidur juga memiliki resiko 2 atau 3 kali lebih besar mengalami kegagalan jantung, yang mana terdapat kelemahan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Orang yang lebih dari 9 jam tidurnya juga mempunyai resiko mudah terkena sakit, dan dengan tidur yang cukup maka akan membuat seseorang memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas fisik. Seorang mahasiswa adalah orang yang menuntut ilmu dari suatu perguruan tinggi dengan tujuan memiliki keahlian tertentu dari bangku perkuliahannya. Aktivitas perkuliahan yang padat mengharuskan mahasiswa memiliki tubuh yang sehat dan bugar agar dapat melakukan aktivitas fisik tersebut dengan lancar. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik sehari-hari tanpa mengalami kelelahan, dan dengan kebugaran jasmani yang baik maka diharapkan dapat meraih prestasi yang lebih optimal. Dari latar belakang yang telah dijabarkan, maka perlu diadakan penelitian pengaruh durasi tidur terhadap kebugaran fisik mahasiswa. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh durasi tidur terhadap kebugaran fisik mahasiswa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Firdaus Notin Agustina, NIM 212410102018. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama bagi penulis, yaitu sebagai pengetahuan mengenai seberapa lama durasi tidur yang baik untuk kebugaran tubuh. Dan yang kedua bagi mahasiswa, yaitu agar bisa lebih mengatur waktu tidur untuk dapat menjalani aktivitas dalam perkuliahan dengan baik. Dan yang terakhir ada bagi masyarakat, yaitu dapat sebagai pengetahuan untuk masyarakat mengenai durasi tidur yang baik agar dapat menunjang aktivitas dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih baik. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, di sini kami menggunakan penelitian survei yang dapat dilakukan pada populasi besar maupun populasi kecil. Penelitian survei sendiri merupakan suatu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur atau sistematis yang sama kepada banyak orang. Untuk kemudian seluruh jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian survei sehingga menyusun kuesioner dengan skala interval Likert, yaitu skala yang berisi tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut. Yang pertama, durasi tidur dalam sehari, yaitu ada kurang dari 1 jam, 1-2 jam, 2-4 jam, 4-6 jam, 6-8 jam, dan juga di atas 8 jam. Nah, untuk tingkat kebugaran tubuh, yaitu berlebihan, cukup, kurang, dan sangat kurang. Q-square disebut juga dengan chi kuadrat. Menurut Sutrisno pada tahun 2000, uji Q-square merupakan jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada 2 variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Uji Q-square dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana X kuadrat sama dengan distribusi Q-square, OIJ merupakan nilai observasi atau pengamatan ke IJ, EIJ merupakan nilai ekspektasi ke IJ. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Nama saya Rehanul Batullah dan NIM 212410102016. Jadi saya akan melanjutkan menurut Darwanto 1994
420, populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu yang karakteristiknya hendak diteliti dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi, benda, dan seterusnya. Menurut Hadari Anawi, 1983, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, benda-benda, tumbuh-tumbuhan, peristiwa, gejala, ataupun nilai tes sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. Populasi dalam penelitian ini adalah pengaruh durasi tidur terhadap kebugaran fisik mahasiswa Universitas Jember. Dan adapun dari jumlah hasil survei yang telah kita dapatkan adalah, jadi durasi tidurnya adalah kurang dari 1 jam, 1 sampai 2 jam, 2 sampai 4 jam, 4 sampai 6 jam sebanyak 36 orang. Yang selanjutnya ada 6 sampai 8 jam, ada 21 orang, dan yang lebih dari 8 jam ada 3 orang. Lalu untuk tingkat kebugaran sendiri ada cukup ada sebanyak 45 orang, untuk kurang sendiri ada 14 orang, dan sangat kurang sebanyak 1 orang. Nah, jadi untuk penarikan survei kami menggunakan Bform. Jadi untuk Bformnya sendiri kami memberikan hasil atau kita mendapatkan hasil yang telah tertera ini. Pada bagian hasil ini adalah hasil dari data yang telah kita olah dan dianalisis. Untuk datanya sendiri kita menggunakan survei Google Form tadi. Dari survei yang telah kita sebar didapatkan 60 responden dari mahasiswa. Jadi untuk diagramnya seperti ini. Jadi paling banyak untuk tingkat kebugaran adalah cukup, dan untuk responden yang paling banyak memilih di sini adalah pada range kurang dari 1 jam hingga 4 sampai 6 jam untuk durasi tidurnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Muhammad Bayudi Pratama dengan NIM 2124, 1010, dan 05 akan melanjutkan mengenai hasil dan pembahasan. Dari survei yang telah kita sebar, didapatkan 60 responden dari mahasiswa. Berdasarkan data di atas, didapatkan tabel seperti berikut. Yang pertama adalah tabel durasi tidur, seperti berikut, dan juga tabel tingkat kebugaran. Setelah menggunakan data ke tabel secara independen, selanjutnya kami menggabungkan kedua tabel tersebut menjadi tabel observasi seperti berikut. Saja untuk durasi tidur dan durasi kebugaran. Dari tabel observasi kita bisa mendapatkan tabel expected menggunakan rumus berikut. Rumus tersebut digunakan pada masing-masing nilai pada tabel observasi sehingga bisa ditemukan tabel expected seperti berikut. Baik, selanjutnya adalah menghitung degree of freedom menggunakan rumus seperti ini, di mana R adalah jumlah baris dan C adalah jumlah kolom. Didapatkan degree of freedom adalah 4. Dan selanjutnya yaitu menghitung nilai C-square. Yang pertama yang dicari adalah nilai C-square hitung. Kita mencari C-square sehingga ditemukan C hitungnya adalah 23,163. Selanjutnya menghitung C-square tabel dengan acuan dari tabel C-square dengan menggunakan nilai alfanya yaitu sama dengan 0,05 dan degree freedom-nya 4. Ditemukan C tabelnya adalah 9,488. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut ya, H0 ditolak jika C hitung lebih besar daripada C tabel dan H0 diterima jika C hitung lebih kecil daripada C tabel. Dari perhitungannya didapatkan data C hitung banding C tabelnya yaitu 23,163 lebih besar daripada 9,488. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H0-nya ditolak ya, atau durasi tidur memiliki hubungan dengan tingkat kebugaran. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Muhammad Novan Ramadan dengan NIM 2124 1010 2019. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan kami ambil dari hasil pengolahan dan perhitungan data yang didapat dari 60 responden mahasiswa adalah ditemukan adanya hubungan antara durasi tidur dan tingkat kebugaran. Responden dengan durasi tidur pendek dan tingkat kebugaran cukup mendapat jumlah data paling banyak sebanyak 25 orang atau 42% dari total responden. Sedangkan responden dengan durasi tidur panjang dan tingkat kebugaran sangat kurang hanya ada 1 atau 1,7% dari total responden. Data ini menunjukkan bahwa semakin pendek durasi tidur mahasiswa, maka semakin tinggi tingkat kebugarannya. Dan ini merupakan daftar pustaka yang kami jadikan referensi. Mungkin itu presentasi penelitian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.